kita berjumpa lagi dalam program berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama dengan saya Stefani dan juga dengan narasumber kita Ibu Magda. Shalom. Shalom Bu Magda. Bu Magda, Stefani pengen tanya ini sama Miss Magda tentang apakah Miss Magda pernah nonton tayangan Clash of Champions sebelumnya? Wah. Bisa membayangkan tapi nggak pernah nonton. Kalau Stefani sendiri sih pernah nonton dan sedikit cerita tentang program tersebut ya Miss. Jadi Clash of Champions itu semacam quiz yang diadakan untuk peserta yang pesertanya itu mahasiswa yang pintar-pintar dan berprestasi gitu. Jadi nantinya itu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam quiz itu pertanyaan tentang materi sekolah, tentang kayak sains, tentang math, tentang sejarah, tentang lain-lain lah, banyak gitu Miss. Menarik. Terus tayangan ini tuh sempat viral, banyak yang nonton, banyak yang ngikutin gitu. Bahkan anak-anak remaja saat ini itu termotivasi gitu, kayak untuk memiliki nilai secara akademis itu yang memuaskan juga. Dan mereka tuh jadi ya Stefani tadi bilang termotivasi, jadi kayak pengen juga bisa kayak siswa pesertanya yang ada di situ yang ikut Clash of Champions. Menurut Stefani ini benar-benar luar biasa sih Miss gitu. Kayaknya sepanjang sejarah dunia mungkin ini kali pertama kayak pendidikan di Indonesia itu benar-benar terlihat, benar-benar bisa memotivasi anak-anak yang lain tuh juga untuk bisa belajar gitu sih Miss. Nah kalau murid pengen jadi pintar, tentunya kan harus giat belajar, harus semangat, harus rajin kerjain tugas, tanggung jawab, harus fokus, harus rajin membaca. Terus juga di Pelangi Kristus kita sejak kecil kan juga kalau nggak salah sih di level 1 itu kita terus diajak dan dimotivasi untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Yang sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir selogika kita nggak harus menghafalkan gitu kan. Kita kan setiap hari bisa membacanya, kita bisa itu. Tapi mengapa kita kayak harus membaca dan ayat-ayat itu baru dan terus bermunculan sepanjang tahunnya Miss gitu. Bagi kami mungkin waktu kecil itu sebagai suatu tugas yang membebani mungkin ya. Jadi itu kayak cukup menantang untuk menghafalkan ayat firman Tuhan. Dan menghafalkan ayat firman Tuhan sampai ya kami tetap jalani itu sampai sekarang. Nah, pertanyaannya dari Stefani itu mungkin gini Miss. Kenapa di Pelangi Kristus anak kelas 1 SD itu sudah harus diajarkan untuk menghafalkan ayat firman Tuhan? Bukankah sebetulnya ayat firman Tuhan itu ya nggak harus kita hafalkan, cukup dibaca aja sudah baik gitu. Kenapa, Miss? Iya, saya senang sekali ya dengan pertanyaan ini, terutama kalau kamu tanya soal firman Tuhan ya. Firman Tuhan tuh apakah gunanya hanya untuk menuntun perjalanan kita ke surga, ya kan? Apa gunanya di bumi? Kan ada kitab suci nggak perlu dihafal. Begini, pertama yang tadi yang kamu bilang mengenai Clash of Champions. Clash of Champions, kelas ya. Oke. Saya merasa setiap anak Tuhan itu seharusnya berprestasi. Maksudnya begini, berprestasi bukan sebagai bangga-banggaan, tapi sebagai seorang anak yang karena dikasihi Tuhan, dia merefleksikan kasih kepada Tuhan melalui mengembangkan semua potensi, semua keterampilan, semua talenta secara maksimal. Mengapa maksimal? Karena berdasarkan firman Tuhan, anak-anak Tuhan tuh mengerti kalau kita semua akan dipakai Tuhan untuk memberkati generasi kita melalui apa yang Tuhan sudah taruh di hati kita. Nah, kalau kita ini mengasihi Tuhan, maka kita ini pasti ingin memberkati generasi kita dengan sebaik-baiknya. Karena itu kita akan belajar sesungguh-sungguhnya. Kita akan belajar dengan segenap hati,
kita akan belajar dengan rajin, kita akan belajar dengan tekun, supaya kalau kita berprestasi, kita bisa memberi berkat atau dijadikan berkat oleh Tuhan dengan lebih maksimal. Jelas ya? Iya. Jadi prestasi itu hubungannya ke sana, dipakai Tuhan secara maksimal. Bukan supaya kita merasa aku hebat, aku pintar, aku merasa, kan orang kalau menang itu senang toh. Ya. Nah, kadang-kadang kalau senang menang itu bukan salah. Tapi ketika itu membuat merasa diri hebat, di situ salahnya. Kalau kita menang, kita berprestasi, kita bagus, hidup kita dipakai oleh Tuhan secara maksimal, itu yang kita bersukacita. Karena boleh menjadi berkat. Itu dulu ya. Nah, sekarang apa hubungannya firman Tuhan? Mengapa di Pelangi Kristus yang kurikulumnya berdasarkan Alkitab? Dan tanda petik membiasakan anak-anak dari kecil setelah bisa membaca kelas 1, ya kan? Untuk membaca Alkitab. Apakah ini ada hubungannya dengan Tuhan memakai hidup kita tadi? Ya, gitu. Apakah ini akan membantu kita lebih maksimal? Membuat kita lebih berprestasi? Membuat kita bisa lebih bagus di dalam kita belajar dan sebagainya? Jawabannya, pertama, di Mazmur 119, itu kalau nanti Stefani dan teman-teman yang mengikuti podcast ini ya, membaca, sebenarnya bukan hanya di situ, dari Mazmur 1, ada banyak sekali ya Mazmur, tapi yang paling banyak menyebutkan Alkitab, firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan itu, di Mazmur 119 itu, menjelaskan betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa mengingatnya, caranya mengingat gimana? Nah, kenapa kok penting mengingat? Supaya di dalam setiap kali kita bertindak, berpikir, kita berbicara, itu betul-betul didorong, dikuasai, didrive oleh firman Tuhan. Karena ini yang benar, ini yang baik, ini dari Tuhan. Gitu kan? Jadi mengapa menghafal? Supaya ingat. Tanpa harus mengingat-ingat, sudah masuk di memori kita. Itu pentingnya. Apalagi dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 11. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, in my heart, ayo, let's to the Bible. Dalam hatiku, aku menyimpan firman. Ayo pakai bahasa Inggrismu. Let's to the Bible. I pledge allegiance to the Bible, God's holy word. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path. I will hide His word in my heart that I might not sin against God. Jadi kalau kamu baca firman, mengingatnya, itu mencegah kita berbuat dosa. Jadi manfaatnya sangat banyak. Karena ketika firman Tuhan ini kan bukan perkataan manusia. Ketika itu masuk dalam pikiran kita, firman itu yang akan menolong kita, mengingatkan kita. Membuat kita ini waktu mau melakukan hal yang salah, kita bisa sadar, diingatkan. Demikian juga di dalam kita memahami kebenaran. Karena firman Tuhan ini kan dinyatakan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, ya kan, difirmankan oleh Allah. Semua kebenaran itu berasal dari Tuhan, oke? Termasuk kebenaran pengetahuan. Dari siapa? Dari Tuhan. Semua kebenaran, baik itu ilmu sosial, ilmu matematika, ilmu sains, semuanya itu sumbernya dari Tuhan. Seluruh pengetahuan yang hari ini jadi bidang studi, jadi pelajaran, jadi major ilmu pengetahuan, itu semua sumbernya Tuhan. Jadi ada kebenaran yang bersifat umum, yang dipelajari dengan kita berpikir, ya. Tapi ada kebenaran yang bersifat khusus, yaitu yang kebenaran yang menyangkut Tuhan, ya. Nah, di dalam kebenaran umum yang kita bisa berpikir, pada waktu kita diterangi dengan firman Tuhan, maka kebenaran umum bahkan itu membuat kita bisa paham lebih dalam. Bisa membuat kita kreatif. Bisa membuat kita ini melihat hal-hal yang lebih dalam dari sekedar yang kita pelajari. Jadi kalau Stefani dan semua teman-teman itu menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, bahkan ketika belajar ilmu pengetahuan, kita bisa mengerti lebih dalam,
mendapatkan wisdom, mendapatkan hikmat dari Tuhan. Karena apa? Satu, semua kebenaran sumbernya dari Tuhan. Alkitab sumbernya dari Tuhan. Otak kita diciptakan oleh Tuhan. Dan otak kita adalah sarana di mana kita bisa menalar. Kita bisa mengembangkan akal budi. Sekarang coba kamu bayangkan. Otak yang diberikan oleh Tuhan untuk kita bisa menalar, diisi dengan firman yang datangnya dari Tuhan. Ketika otak menalar kebenaran yang dari Tuhan, diterangi firman Tuhan, jadi bagaimana? Yes. Jadi bisa menalar dengan lebih baik, lebih dalam, lebih paham. Itu sebabnya meski mungkin kita tidak tahu kok bisa ya seorang yang rajin membaca firman, menghafal firman, mengingat firman, ternyata di dalam belajar itu bisa lebih cepat, bisa lebih paham, bisa lebih ingat. Sebaliknya, kalau orang itu mengisi pikirannya dengan hal yang kotor-kotor, porno, hal yang jahat, itu membuat fungsi otak itu tidak bisa maksimal. Betul? Betul. Itu yang terjadi. Jadi, mengapa sangat penting? Bahkan anak dari kecil, itu mamanya yang bacain firman, papahnya yang bacain firman. Supaya firman juga masuk, tapi anak itu tidak membaca, orang tua yang cerita. Ya, dan ketika anak dari kecil sudah bisa mendengar firman dari cerita orang tua, waktu dia kelas 1 SD dia baca sendiri, terus seumur hidup dia mengisi pikiran dan hati dengan firman. Dia bukan saja menjadi seorang yang lebih kuat di dalam menghadapi pencobaan, di dalam menghadapi godaan, dia pasti lebih kuat. Ya. Kedua, di dalam hal dia belajar, berprestasi, dia pasti bisa maksimal. Ingat ya, saya tidak mengatakan jadi juara nomor 1, tidak. Tapi yang Tuhan berikan dalam dirinya akan dikembangkan secara maksimal. Jadi, ada kisah yang saya pernah menceritakan pada kalian tentang seorang anak muda, ini tinggal di Amerika, namanya Bill Goddard. Ya, di mana dia waktu kecil merasa otaknya tidak bisa berfungsi dengan maksimal sehingga seringkali tinggal kelas ya, atau dia harus mengulang belajar supaya dia bisa naik kelas dengan bagus. Dan pada waktu dia diberi nasihat oleh seorang hamba Tuhan ketika dia sedih, kenapa saya ini kok lambat mengingat, saya lambat belajar, ini masih SD ini. Kemudian dia akhirnya diberitahu salah satu, selain kamu banyak berdoa, berserah sama Tuhan, kamu menghafalkan ayat Alkitab dengan sungguh-sungguh dan minta pertolongan Tuhan. Ternyata dia lebih bisa berprestasi, dia bisa berpikir lebih baik. Dan kemudian dia sharing itu, dia men-sharingkan itu dan memang benar. Salah satunya Stefani, ini nasihat praktis. Kamu kalau mau tidur malam, bacalah Mazmur. Bersuara ya, Mazmur mulai dari 1 sampai 150, kamu baca bersuara, kamu bersyukur sama Tuhan. Kalau pagi hari, kamu baca Amsal. Kalau tanggal 1, Amsal 1. Tanggal 2, Amsal 2. Tanggal 10, Amsal 10. Nah, sampai 31 ya. Kalau bulan Februari 28 ya kamu rapel, 28, 29, 30, 31. Nah, ketika kamu mengulang, nanti kalau baca Mazmur 150 nomor itu kan berarti bisa 6 bulan, ya kan? Kan bacanya enggak langsung, karena kamu baca, kemudian setelah dibaca dipilih satu ayat dihafalkan, kamu pakai untuk berdoa, itu memorimu diisi dengan hal yang benar, hal yang kudus. Itu menolong kamu. Dari malas-malas belajar bisa lebih rajin. Kemudian juga lebih mudah memahami dan lebih di hatimu tersimpan firman Tuhan. Ya, jadi selain kamu akan saat teduh, baca Alkitab setiap hari, kamu sudah saat teduh setiap hari, bagus. Kamu lakukan itu, biasakan. Dan itu nasihat Bu Mada kepada semua murid-murid Pelangi Kristus. Ada yang tekun, ada yang kurang tekun, ada yang tidak melakukan, tapi pasti yang melakukan sangat bersukacita. Karena firman Tuhan, kata Alkitab, menyegarkan jiwa. Ya, manis di mulut, mendatangkan kesukaan. I will hide, coba kamu ulangi, trust.
I will hide its word in my heart that I might not sin against God. Setiap hari murid-murid Pelangi Kristus menghafalkan ayat ini supaya boleh menjadi seorang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. This is the true success. Yeah. This is the true happiness. Are you ready? Ya. Good. Ya, Bu Magda, terima kasih ya buat tipsnya, terima kasih buat sharingnya juga tadi, sama untuk waktunya hari ini. Oke. Gitu. Semua penjelasan Bu Magda itu sangat menjadi berkat buat Stephanie, dan Stephanie juga berharap itu juga dapat menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton program Berkat by Pelangi Kristus. Sampai ketemu di topik-topik selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.